Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal aidina wal faizina wal maqbulina wal maghfurin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Pengajian, ya, Ustadzah Nasuha, dan juga para pengurus pengajian Nurul Yakin, Ibu Nur termasuk, yang tadi saya WA bahwa saya sudah sampai turunan tapi macet, ya, karena saya tadi nengok orang sakit di Menteng Dalam. Persis setengah 12 saya cabut dari sana, ternyata emang persis juga 2 jam baru sampai rumah. Ya, dan saya sholat tanpa qobliyah, tanpa ba'diyah, karena sudah jam 2 kurang seperempat. Jadi ya sudah, insya Allah kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu yang kami hormati, tentu walaupun sekarang sudah tanggal 1 Dzulqa'dah tahun 1447 Hijriah, saya tetap akan mengucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah berkenan menerima semua amal ibadah kita. Di bulan suci Ramadan kemarin 1 bulan penuh kita puasa. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, zakat kita, tadarus kita, taklim kita, dan semua amal kebaikan di bulan suci diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sekarang ada di bulan Dzulqa'dah tanggal 1. Bulan Dzulqa'dah ini bagian dari bulan-bulan haram. Di dalam Al-Quran, tepatnya surat At-Taubah. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9. Kalau diurutkan, surat pertama Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, surat ketiga Ali Imran, surat keempat An-Nisa, surat kelima Al-Maidah, surat keenam Al-An'am, surat ke-7 Al-A'raf, surat ke-8 Al-Anfal, lalu surat ke-9 At-Taubah, ya. Ya, jadi At-Taubah itu 9 ternyata. Surat ke-9 ayat ke-36. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah dalam kitab Allah adalah 12 bulan sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Dan 4 di antara 12 bulan itu namanya bulan haram. Bulan haram itu yaitu tadi bulan ke-11, bulan ke-12, bulan pertama, dan bulan ke-7. Apa ibu-ibu hafal bulan-bulan itu? Hafal. Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei itu hafal. Tapi kalau bulan Komariah ini jangan-jangan ibu nggak hafal. Kalau pelan-pelan hafal juga ya. Muharram,
Muharram. Saya kalau dilakukan hafal ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal gitu ya. Terus apa lagi? Oh ya, jadi hafal kalau dilakukan ya. Saya udah nggak tahu lagunya, nggak hafal pula kan ya, repot nih. Kalau hafal saya hafal yang oleh ibu saya diajari, yaitu apa? Bulan Suro, Safar, Mulut, Bodo Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab, Ruwah, Poso, Bodo, Dzulkaidah, Besar, Suros, hafal saya itu ya. Tapi itu malah dekat dengan nama-nama yang Komariah. Untuk Suro itu sebetulnya Muharram. Karena kenapa Suro? Karena ada hari Asyura. Untuk Safar itu Sofar, karena orang Jawa nggak bisa ngomong so sama fa, akhirnya Safar gitu ya, itu Sofar. Lalu Mulut karena Muludan ya. Jumadil Awal itu apa, Rabiul Awal. Rabiul Awal di mana-mana pada muludan dan mulut ya, maulid itu mulut. Orang Jawa mengatakan mulut. Lalu Bodo Mulut, Bodo itu ba'da, Bodo Mulut setelah maulud gitu. Ketemunya Rabiul Tsani. Apa? Betul ya? Rabiul Tsani. Lah Jumadil Awal nggak ada itu. Mereka ngomong Jumadil Awal, sama dah. Tapi Jumadil Akhir, padahal Jumadil Akhir. Ya, lalu Rejab. Rejab itu Rojab. Kenapa Rojab? Karena orang-orang umumnya pada nikah itu moro-moro ijab. Nah, jadi pada ijab kabul di bulan Rojab. Lalu Ruwah karena hari itu ada hari arwah. Sa'ban pada berdoa untuk almarhumah. Lalu Poso karena puasa. Bodo karena lebaran ya. Bakdo puasa itu lebaran. Nah itu. Jadi ini kita ada pada bulan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa minal hurumi fasum, gitu. Wa minal hurumi fasum. Dan di antara bulan-bulan haram berpuasalah kalian. Nah, karenanya kemarin insya Allah selain menjelang bulan haram ini kita sudah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena ingin sekali kita dianggap, dinilai memperoleh pahala puasa orang yang seumur hidupnya puasa. Sudah banyak di antara kita yang menjalankan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, karena Rasulullah bersabda juga, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu bi sittin min syawalin faka'annama shoma shaumad dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia sama dengan orang yang puasa seumur hidup. Jadi kalau ada ibu-ibu yang sampai saat ini belum puasa 6 hari di bulan Syawal, mohon maaf, habis waktunya. Nanti bisa diganti atau direncanakan, diniatkan puasa sunnah ini tahun depan. Tapi tampak-tampaknya ngelihat tampak penampilan ibu-ibu ini tidak seorang pun yang tidak puasa di bulan Syawal 6 hari, kecuali yang memang enggak. Ada nggak yang nggak puasa? Mungkin ada. Tapi ada nggak yang puasa? Yang banyaknya puasa. Saya sendiri puasanya sudah di akhir-akhir. Ya, saya hitung-hitung masih dapat lah. Karena 3 hari lalu 3 hari, yang siang seharinya nyempil di tempat lain. Maksudnya di hari Senin. Nah, ibu-ibu yang kami hormati, kita selepas bulan Ramadan lalu masuk bulan Syawal. Arti Syawal itu adalah irtafa'a. Apa Bu? Irtafa'a. Irtafa'a itu naik kelas, meningkat. Irtafa'a dan juga irtaqo. Jadi naik kelas serta meningkat. Itu makna Syawal. Karena harapannya setelah kita digodok,
tempa sedemikian rupa di bulan Ramadan beribadah, siang malam, pagi sore, setiap saat kita beribadah. Di bulan-bulan lain, di Syawal, di Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar dan seterusnya sampai ke depan, kita terus bisa semangat beribadah. Mudah-mudahan ibu semuanya sehat walafiat. Mudah-mudahan ibu semuanya terus semangat istiqomah, ya. Istiqomah itu penting. Karena kalau tidak istiqomah itu insya Allah agak susah menggapai husnul khotimah. Kalau orang sudah istiqomah itu biasanya wafat pun husnul khotimah. Jadi di antara ciri orang yang tidak husnul khotimah adalah yang tadinya sudah rutin datang mengaji, kok tiba-tiba dia berhenti. Itu berarti kurang istiqomah. Apalagi berhenti selamanya, berarti dia memang lagi ngambek, gitu kan? Ngambeknya keterlaluan, tidak bisa memaafkan orang, tidak bisa melihat keadaan. Kalau ada yang begitu, kita doakan mudah-mudahan segera diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali semangat untuk mengaji. Ibu-ibu yang kami hormati, selain kita berusaha untuk istiqomah dan meningkatkan ya ibadah-ibadah kita di bulan-bulan selain Ramadan, ini bulan Muharram ini atau bulan haram sebetulnya namanya, itu ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Yaitu bulan pertama, bulan ke-7, bulan 11, 12. Itu yang 3 serangkai berturut-turut, mulai dari bulan 11, 12 dan pertama. Sedangkan yang Rajab itu misah di bulan ke-7. Itu bulan-bulan haram, dan yang bagus memang banyak melakukan puasa. Kalau orang berpuasa insya Allah sehat, gitu ya. Sampai ada riwayat, ya, tadi pagi kita membaca kitab, ya, kitab yang ditulis oleh seorang ulama, Muhammad Syato Ad-Dimyati, ya, nama kitabnya Kifayatul Atqiya wa Minhajul Asfiya, sedang bercerita mengenai cara beribadah Imam Syafi'i. Ya, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu adalah orang yang kemudian menjadi tokoh besar, orang yang menjadi imam kita melaksanakan ibadah sholat, khususnya wudhu, tayamum, mandi jinabah, cebok, jual beli dan lain-lain, itu zakat fitrah dan lain-lain, itu mengikuti petuah-petuah pendapat madhab Imam Syafi'i. Lah Imam Syafi'i sendiri, beliau orang yang luar biasa. Setiap Ramadan beliau bisa khatam membaca Al-Quran itu sehari semalam, ya, sehari semalam itu 2 kali khatam. Gitu. Dalam riwayat bahwa beliau sehari semalam 2 kali khatam, itu pun membacanya di dalam sholat. Sanggup nggak kita menjalankan itu, ya? Ya. Jadi beliau itu luar biasa. Ya. Selama bulan Ramadan itu khatamnya 60 kali. Ibu kemarin khatam berapa, Bu? Setengah, ada yang 1/4, ada yang 1/10, ada yang nggak baca sama sekali, ya. Waduh. Padahal Imam Syafi'i di bulan Ramadan khatamnya 2 kali. Siang sekali khatam, malam sekali khatam. Coba itu. Itu pun dalam sholat. Wah, luar biasa emang. Jadi itu digambarkan beliau itu luar biasa dalam hal sholat. Tetapi juga beliau bercerita selama 16 tahun, kata beliau, selama 16 tahun belakangan ini saya tidak pernah kenyang. Kalau ibu-ibu tiap hari kekenyangan. Nah, sehingga apa? Sehingga kolesterol, ya, apa, darah tinggi, gulanya naik, ya, kadang-kadang mencret, lah macam-macam, ya, gara-gara kita banyak makan.
Dan anjuran di dalam agama ini kita jangan sering-sering kekenyangan. Jadi dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa beliau itu selama 16 tahun katanya ya tidak pernah merasa kekenyangan ya. Jadi dalam riwayat begitu beliau bukan hanya itu, beliau itu mengatakan bahwa orang yang sering kekenyangan, artinya jarang puasa, itu justru kata beliau li'anna syab'a yuthaqilul badan. Yang namanya kenyang itu akan memperberat badan. Berat badan naik. Ada nggak ibu yang berat badannya tiba-tiba 90 kilo? Ada juga ya. 100 saja ada gitu ya. Nah, jadi itu akibat apa? Di samping memang karakter fisik seseorang kadang-kadang lain dengan yang beda satu dengan yang lain. Tapi Imam Syafi'i betul-betul mengatakan bahwa yang namanya kenyang itu akan semakin membuat berat badan naik. Wajar nggak? Itu ibu kalau acara apa aja, apa ngaji, apalagi arisan, apalagi halal bihalal, itu selalu makan, betul nggak? Betul nggak? Katanya ke Tandon jalan-jalan olahraga, ujungnya digares, betul nggak? Ujungnya bawa tentengan, gitu ya. Itu ke sana ke Jakarta itu Car Free Day. Itu ujungnya sepanjang jalan warung makan gitu ya. Nah, jadi emang orang kemana-mana itu nyari makan gitu ya. Nah, gimana nggak mau jadi lemes karena apa? Badannya kegedean gitu. Ini bukan karena ada orang gede di depan ya. Di depan ada orang gede saya ngomongin mulu karena dia ngomongin saya katanya. Ya. Padahal memang iya gitu ya. Nah, jadi ini yang namanya kekenyangan itu satu akan yuthaqilul badana, akan membuat berat badan naik. Lalu malah kemudian wayuksil qalba, bahkan bisa mengeraskan hati. Hati kalau keras, waduh, kita nggak bisa bayangin ya, kalau keras hati secara fisik, secara nyata memang keras, ya sakit badan semua kan ya. Ada nggak yang orangnya hatinya keras? Hatinya kayak lempengan gitu, ya nggak mungkin. Hati misalnya hati yang lahir itu pasti lembut gitu ya. Lah ini maksudnya apa? Keras hati itu dua macam. Keras hati yang pertama kemudian berpenyakit liver, tapi keras hati yang majazi yang artinya maknawi itu orang yang suka sulit dinasehati. Ada nasihat masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, kadang-kadang nggak masuk gitu. Itu berarti orang yang qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras akibat sering sekali kekenyangan. Nah, ini kata beliau berarti kita jangan sampai kekenyangan. Karena beliau dikatakan tadi masyabi'tu mundu sittata atau mundu sitta asyrata sanatan. Sejak 16 tahun silam saya tidak pernah merasa kekenyangan. Ini fatwa Imam Syafi'i. Selain itu wayazidul fatonah, orang yang sering lapar karena puasa tentunya, bukan karena kelaparan. Kalau kelaparan bisa belum lapar. Kalau kelaparan bisa stunting, ya, kurang gizi, ya busung lapar. Itu maksudnya lapar di sini adalah puasa. Orang yang sering banyak puasa antara lain dianjurkan di bulan-bulan Syawal ini. Ya, orang yang tidak pernah lapar, artinya jarang sekali berpuasa, itu justru kecerdasannya akan berkurang. Tetapi kalau dia sering berpuasa akan yazidul fatonatu,
atau yuzidul fatonata. Jadi kecerdasannya akan naik, akan tambah. Jadi cerdas ketika menerima pelajaran, cerdas menerima keadaan, cerdas menerima nasihat-nasihat, itu semuanya akibat orang sering berlatih dengan rasa lapar, yaitu puasa. Nah, oleh karenanya ibu-ibu, nanti ini di bulan Dzulqa'dah ini apa yang kalau yang populer nanti di bulan haji, yaitu ada hari Arafah. Kalau bulan Dzulqa'dah kayaknya nggak ada yang spesial, kecuali hanya puasa Senin Kamis misalnya, atau di hari-hari putih tanggal 13, 14, 15, ya. Kalaupun misalnya mau puasa bukan di hari-hari itu, bukan Senin atau Kamis, bukan hari-hari putih, maka berpuasa kapan saja, tetapi catatannya 3. Tidak dianjurkan puasa hari Jumat semata-mata. Tidak Kamisnya tidak, Sabtunya tidak. Tiba-tiba puasa Jumat, makruh hukumnya. Yang kedua, tiba-tiba mau puasa di hari Sabtu, padahal sebelumnya Jumat tidak, Minggu juga tidak, Ahad juga tidak. Nah, yang ketiga juga puasa semata-mata pada hari Ahad. Itu tiga-tiganya makruh tuh. Jadi puasa di hari Jumat semata-mata, puasa hari Sabtu dan Ahad. Nah, karenanya kalau Jumat puasa, hendaklah Sabtu puasa. Atau Kamis puasa, lalu tiba-tiba Jumat pengen puasa, boleh. Itu hari-hari yang tidak dikaitkan dengan satu peristiwa tertentu. Kalau hari Kamis berpuasa, kenapa? Karena Rasulullah puasa hari Kamis. Dan juga karena amal perbuatan manusia tiap minggu dicatat oleh Allah pada hari Kamis, dilaporkan kepada Allah. Jadi malaikat siapa? Raqib Atid itu menyampaikan kepada Allah setiap hari Kamis. Itu Rasulullah sabda begitu. Dan kenapa Rasulullah puasa hari Senin? Karena hari Senin ini hari saya dilahirkan. Jadi kalau kita puasa hari weton itu hari kita lahir. Kalau orang Jawa malah punya gandengan hari itu. Ada Selasa Kliwon, ada Jumat Kliwon, ada Rebu Legi dan seterusnya. Ibu lahir hari apa, Bu? Rabu Pahing. Saya Kamis Pahing. Jadi ada pasangannya di sana. Kalau di sini kayaknya ada juga, tapi nggak pada paham. Sampai ada parian pon kliwon wage legi turu pawon dewe wedi. Tuku kupat imbuh santen sedaya lepat nyun ngapunten. Nah, itu waktu mau halal bihalal itu untuk halal bihalal khusus orang Jawa. Itu. Jadi memang ada pon wage kliwon legi paing, pon wage kliwon legi paing. Itu kalau kita mau puasa selapang dino sekali, salapan itu berarti berapa? Selapang dino itu 35 ya? Itu berarti setiap 35 akan ketemu Rebu Pahing tadi. Setiap 35 kan? Itu bagus, tapi yang lebih bagus lagi setiap minggu kan ada hari Rabu. Betul nggak? Setiap minggu ada hari Kamis, betul? Iya, semua hari ada tiap minggu kan? Nah, ibu-ibu, saya pengen tanya dari sini urut. Jangan-jangan pada sini aja lah, kalau sini pada lupa jangan-jangan. Ibu tadi hari apa lahirnya Ibu? Minggu siang. Ahad, ya. Mulai sekarang kita biasakan menyebut hari Minggu Ahad. Kenapa? Minggu itu untuk orang Nasrani. Minggus, gitu kan? Hari Ahad. Kalau Ibu Rabu, Ibu juga Rabu kan? Sama, tos kali itu, ya. Sama-sama Rabu. Ini kayak mau ngelamar jadinya, nanya-nanya hari ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Ibu hari apa, Bu? Ingat nggak? Jumat. Jadi udah beragam nih, ada Ahad, ada Rabu, ada Jumat. Ibu Senin tuh. Jadi urutan nih. Ada Rabu ya, sudah lengkap. Yang sebelah Ibu Senin. Nah, yang Rabu double, yang Senin double, itu ada Jumat. Jadi beragam. Saya nggak tahu Ibu berapa hari apa? Sabtu apa? Sabtu Wage ya. Jadi saya nggak akan nanya yang non Jawa, pasti nggak tahu. Wage pon kliwon aja nggak ngerti. Makanya yang non Jawa saya tanya harinya saja. Ibu hari apa?
Selasa Legi tahu berarti. Selasa Legi itu ada juga apa namanya, pariannya itu anggoro manis ya. Iya kan, anggoro manis tuh. Nah, orang Jawa tuh punya primbon, dan ternyata begitu saya ngobrol sama Pak Amil, primbonnya orang Betawi juga itu. Ya, primbon kalau begini, kalau begini itu ada kehati-hatian saja. Ya, jadi kalau orang yang ketemu sama-sama pon atau sama-sama kliwon, jangan nikah karena nanti menjadi pringgerit katanya. Ya, akan selalu ada berantem lah, tapi itu mitos-mitos yang begitu tidak perlu diimani. Ibu-ibu ya, udah nggak usah ditanya semua, nanti kalau ditanya semua habis ngomongin hari aja kan. Nah, jadi artinya kalau kita mau puasa di hari kita lahir, apakah 35 hari sekali karena digandingkan dengan pasaran, atau hari lahirnya saja, mingguannya boleh. Kayak saya beruntung lahir di Kamis, sehingga ngiras-ngirus gitu ya. Ngiras-ngirus itu sambil menyelam minum air. Kamis puasa, kenapa? Saya ngikut Rasulullah puasa di Kamis. Kata beliau, puasa di Kamis itu amal perbuatan manusia dilaporkan pada Allah. Tetapi juga saya lahir hari Kamis. Jadi kalau ada yang Senin tadi, ada Senin ya. Itu juga begitu. Saya puasa hari Senin karena beliau lahir hari Senin, dan beliau juga puasa, saya juga lahir hari Senin. Nah, ini kalau yang sekarang nggak usah ditanya urut, tetapi siapa yang lahir hari Senin? Mohon duduk jari. Yang Senin. Banyak, 1, 2, 3, pokoknya banyak, lumayan ya. Sekarang siapa yang lahirnya hari Kamis? Ya, itu berarti bisa ngiras-ngirus tadi. Ya, bisa sambil menyelam minum air. Ini saya puasa karena meniru Rasulullah, karena mengikuti Kanjeng Rasulullah SAW puasa hari Kamis atau juga hari Senin, tapi juga karena saya lahir hari itu, gitu. Jadi yang Kamis ulangi. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekian banyak orang ini hanya ada 5. Saya termasuk. Menurut surat keterangan, dan saya buka di YouTube, ya, saya buka di Google yang begitu. Tanggal 2 Agustus tahun 1973 itu hari apa? Tanya di IE tahu itu. Ya. Sekarang tanya IE tahu. Hari apa namanya? Tanggal lahir ibu, ya. Kalau ada yang lupa tanya HP. HP sekarang tanya apa? Ada jawabannya. Ya. Jadi kalau itu tanya, kalau yang sepuh-sepuh tanya cucu biar yang nyariin gitu ya. Saya lahir hari apa ditanya. Tapi saya pernah nanya juga IE, saya mau mati kapan, nggak tahu dia. Nggak ada jawaban. Meninggal saya dia nggak tahu dia. Ya, oh berarti nggak pinter juga ya. Walaupun pinter kayak apa, kalau ditanya hari mati nggak akan ada yang tahu. Dan alhamdulillah kita juga nggak ngerti kan ya. Seandainya tahu plus tanggalnya, nggak doyan makan. Maunya ngaji mulu karena anda tahu meninggalnya kan ya. Alhamdulillah sampai hari ini kita tidak diberitahu kapan wafatnya, betul ya. Lalu berikutnya, orang yang rajin melaksanakan puasa itu nanti akan yajlibun nauma, akan tidak mudah ngantuan. Ini lagi ceramah sampai esek ceramah, enak dia begini. Dia ceramah ini sampai ngeces gitu ya, tapi dia meresponnya tidur. Waduh, gak sopan banget ya. Nah, tapi memang begitulah, namanya ceramah jam segini kan ya, udah kenyang ya kan, enak banget buat tidur. Lah, orang yang sering puasa insya Allah bisa mengurangi tidur, artinya tidak ngantuan. Ya, orang kali yang ngantuk itu
sama-sama ngelihat TV, sama-sama ngelihat film, nanya sebelahnya, gimana tadi? Ya nggak tidur dia. Ya. Awalnya ngelihat TV, lama-lama dilihat TV. Jadi yang begitu. Nah, orang yang rajin berpuasa, yang jarang menghindari kekenyangan, nanti dia akan yajlibun nauma, bisa menolak rasa ngantuk. Artinya tidak ngantukan. Itu ngantukan tuh luar biasa. Nyopir ngantuk bahaya, betul nggak? Naik motor ngantuk ya bahaya. Ngaji ngantuk nggak terlalu bahaya, paling-paling nggak paham. Ya, pahala tetap dapat. Ya, pahala tetap dapat. Tapi ilmu kadang-kadang konslet. Gara-gara apa? Gara-gara ngantuk. Lalu selain bisa ya jelibun nauma, menolak rasa ngantuk, merusak menolak tidur, wayat aifu sahibahu anil ibadah. Yang namanya kenyang itu ya, yang namanya kekenyangan itu justru akan membuat malas ibadah. Benar nggak? Lagi rebahan karena kekenyangan, suruh sholat zuhur, padahal dari jam 2 belum sholat zuhur, antara rebahan tahu-tahu jam 5 bangun. Berarti zuhurnya hilang kan ya? Nah, pada saat hilang itu jangan lupa yang wajib dikerjakan pertama ya sholat asar. Karena waktunya itu. Nah, nanti setelah sholat asar baru jalankan sholat zuhur. Tapi memang untuk sholat asar boleh juga itu zuhurnya didulukan. Karena ada hadis yang mengatakan tidak boleh sholat setelah sholat asar. Ya, tapi sebetulnya itu hadis itu kaitan dengan sholat sunnah. Maka tidak ada ba'diyah asar. Kalau yang ini kan bukan sholat sunnah. Sholat apa? Sholat wajib. Sholat wajib mengqadha. Sholat wajib zuhur yang tadi tidak sempat dilakukan karena apa? Ketiduran. Boleh sesekali orang kesiangan subuh, gitu ya. Subuh kesiangan boleh, wajar karena capek, mungkin karena meriang dan seterusnya. Orang yang sesekali dalam sebulan, mungkin setahun 3 kali, setahun 2 kali kesiangan, itu masih dianggap lumrah seperti orang yang sesekali dalam keadaan sendirian senyum-senyum. Tapi kalau tiap hari senyum-senyum, kira-kira apa namanya? Namanya kentir, gitu. Ya, namanya kentir. Orang yang nggak genep. Karena apa? Karena sudah konslet. Ya, urat apa namanya, sarafnya udah konslet. Lah, disitulah maka kalau ada orang yang tiap hari subuhnya kesiangan, kira-kira imannya sedang konslet, gitu kan ya? Nah, jadi mudah-mudahan ibu-ibu terus bisa mempertahankan semangat Ramadan untuk kemudian ingat perintah Allah tadi di awal dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Cepat-cepatlah, bersegeralah kalian menuju maghfirah dari Tuhan kalian, ampunan Tuhan kalian. Cepat-cepat direbut. Selain ampunan juga wajannatin, dan juga menuju surga Allah. Jadi kalau orang menggapai ampunan bukan hanya kepada Allah tetapi mendapatkan pemaafan dari saudaranya, itu apalagi orang yang dengan legowo, orang yang dengan ikhlas memaafkan orang lain, itu luar biasa. Dia seperti mendapatkan surga yang luasnya seperti langit dan bumi. Itu begitu. Orang yang sudah sempat minta maaf dan dimaafkan, tidak punya musuh, itu lega, kayak dunia ini lega banget, kayak seolah-olah masuk surga. Tetapi orang yang walaupun hanya satu punya musuh, itu sempit hidupnya. Ya, orang yang banyak punya musuh apalagi dikatakan bumi ini sempit. Ya, disebutkan Doko alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihimul ardu bima rahubat. Orang yang banyak masalah pada orang yang juga tidak pernah sempat minta maaf, itu ibarat hidup di bumi ini sempitnya minta ampun. Dunia kayaknya sempit bagi dia. Lah oleh karenanya kita ini wajib mengikuti budaya akhlak perilaku Rasulullah. Rasulullah alaihissalatu wassalam itu orang yang sangat pandai memaafkan.
orang yang sangat pandai memberi maaf pada orang lain. Buktinya apa? Buktinya ketika Rasulullah kembali ke Makkah dalam Fathu Makkah, padahal dulu beliau di Makkah diusir, di Makkah ditimpukin batu. Waktu di Makkah berulang kali mau dibunuh oleh orang-orang Makkah, sampai akhirnya pergi ke Madinah. Dan waktu sekian tahun, hampir 10 tahun beliau berjuang di Madinah dan banyak sekali pengikutnya, puluhan ribu. Maka kemudian menguasai kota Madinah kembali, dan beliau luar biasa karena banyak orang yang ketakutan waktu itu. Sampai ada seorang yang betul-betul sangat kejam pada Rasulullah, takut luar biasa, dia langsung lari sekenceng-kencengnya sampai ke Jeddah, sampai ke tepi laut, lalu dia nyelelep ke laut bunuh diri. Takut kalau mau dihajar Rasulullah. Padahal Rasulullah tidak begitu. Rasulullah ketika sudah sampai di Makkah waktu itu, lalu beliau mengatakan, matadunnu bikum, matadunnu af'alu bikum, madza af'alu bikum. Apa yang kalian sangka, apa yang kalian kira, dan apa yang saya akan lakukan terhadap kalian. Itu Rasulullah begitu bertanya. Setelah berpidato di hadapannya banyak orang yang banyak sekali, ada puluhan ribu, termasuk orang-orang yang dulunya menentang Rasulullah ada di situ, di Makkah, di Masjidil Haram. Apa yang kalian sangka yang saya akan lakukan terhadap kalian? Lah mereka mengatakan, akhun karim wabnu karim ma yaf'alu illa khairan. Orang yang mulia, bahkan putra dari orang yang mulia, tidak mungkin melakukan perbuatan kecuali pasti kebaikan. Itu komentar para hadirin semuanya, sehingga Rasulullah mengatakan intoliqu, ya, intoliqu, silakan kalian mau bekerja apa saja, mau menjalankan apa saja, bergegas, idhabu, pergilah, wa antum tulaqo, kalian semuanya bebas. Kalian semuanya tidak akan mendapatkan hukuman apa-apa dari saya karena saya telah memaafkan. Ini yang disebut dengan Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Apa artinya itu? Ya. Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Kalimat ini ditulis dengan aksara Jawa, adanya di lapas Permisan di Nusa Kambangan. Itu lapas dedengkotnya orang napi kelas kakap. Ditulis, saya pernah moto itu, saya pernah foto di tempat tulisan itu Jawa gitu, dan saya lalu minta orang murid saya, orang yang asli orang Jawa betul dan paham dengan tulis. Saya nanya, Bu ini bacanya apa? Gitu kan. Saya foto, saya kirim. Itu membacanya Surodiro Joyoningrat lebur dening pangastuti. Jadi angkara murka, kejahatan seapapun, sesadis apapun, itu akan sirna dengan pengampunan. Nah, jadi mengampuni itu sudah segala macam, segala sesuatu yang luar biasa. Karenanya kemarin kita Lebaran disuguhi dengan kue lepet. Apa itu kue lepet? Siapa yang tahu maknanya lepet? Nanti akan saya terangkan setelah saya minum. Ini ngomong-ngomong haus juga ya lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sayup-sayup saya dengar ada yang menerjemahkan lepet adalah nyilep rapet. Tolong jangan disamakan antara nilep dan nyilep. Kalau nilep nyolong, nilep ngutil, itu nilep. Tapi nyilep itu nyimpan, gitu. Nyimpan rapet. Ada tetangganya berantem, nggak usah direkam, gitu. Ada tetangganya lagi berantem mulut, jangan divideokan. Jangan mengviralkan sesuatu yang aib dari saudaranya, ya, apalagi yang diceritakan
pasangannya. Dulu saya waktu masih, Masya Allah, nah ini cerita ini kira-kira layak nggak ya saya sampaikan ya. Tapi ini aja lah, aib-aib yang ada dalam diri keluarga untuk jangan diekspos. Suaminya begini-begini jangan diomongin, apalagi sama orang lain. Nanti orang lain tuh teman SMA, bisa CLBK, cinta lama belum kelar. Jadi pokoknya apa-apa yang terjadi di rumah tangga untuk jangan diceritakan, tapi harus sesuai kuenya itu. Kue lepet, nyilep yang rapet, jangan dipublikasikan, jangan dibawa ke tempat umum, karena misalnya aib juga harus ditutup. Itulah Rasulullah sabdakan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menyimpan, yang merahasiakan, yang menyembunyikan aib orang lain, maka Allah akan sembunyikan aibnya di hari kiamat. Makanya pepatah gajah di pelupuk mata tidak ketahuan, tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak nyata. Itu artinya apa? Orang yang selalu nunjuk-nunjuk orang, salahnya pada orang itu satu, tapi pada kita ini tiga nih, lihat ini. Yang balik itu kan, menunjukkan begitu. Yang balik tiga nih, ya. Kita banyak salah juga, tanpa harus mengekspos kesalahan orang. Jadi karenanya akhlak Islam ini kita mesti jaga, dan mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan iman takwa kita pada Allah. Dan saya akan kembalikan pada ibu-ibu, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan pada posisi menit yang ke 41,005 detik. Ya, kalau ada silahkan, nanti saya akan tempelkan mic saya kepada penanya. Ya, apakah kaitan dengan halal bihalal, apakah kaitan dengan soal memaafkan, apakah kaitan dengan bulan haram, tapi semuanya kita berharap mudah-mudahan di bulan-bulan yang akan datang semangat mengaji kita terus bertambah. Hari ini banyak yang hadir, karena apa? Enggak ada kondangan, betul nggak? Selama ketika ada kondangan bubar kelihatan. Nah, jadi biasanya seperti itu. Ada? Baik, saya harap ibu maju ke depan sini, karena harus pakai mic saya. Sebentar, ini karet saya nih. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya mau nanya masalah puasa. Kebanyakan orang mengadakan buka bersama, sedangkan yang mengadakan buka bersama itu tidak puasa. Terus bahkan cuma foto-foto, bahkan meninggalkan sholat. Gimana Pak? Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, sebentar. Ibu siapa namanya? Ibu Siti Aminah bertanya sesuatu yang barangkali terjadi di luar sana, entah di dunia sebelah mana, tapi mudah-mudahan bukan di lingkungan kita. Ada orang melaksanakan acara bukber atau iftar jama'i, buka bersama, tapi dianya sendiri nggak puasa, malah dianya sendiri nggak sholat juga lah. Itu berarti dia membuat sibuk dua orang malaikat. Malaikat raqib sibuk, malaikat atid sibuk, lebih sibuk. Karena apa? Dia berbuat baik karena ngundang orang banyak, dia sedekah. Tapi dia berbuat buruk karena apa? Karena dia nggak puasa, kan? Kecuali dia mungkin non muslim. Tapi kalau non muslim buka bersama ngapain juga ya? Mungkin ada juga ya, tapi tetap saja kalau soal yang mengundang misalnya muslim, lalu dia tidak ada halangan apa-apa kok nggak puasa, itu perasaan yang diundang juga nggak enak. Kira-kira enak nggak? Tapi yang tahu hanya orang dalam itu.
Karena puasa atau tidak kan nggak bisa pura-pura ya. Pura-pura lemes, ludah melulu, lemes. Kenapa? Saya puasa. Oh, ternyata pas mau meludah nyengir ada cabenya di sini. Jadi puasa dari mana? Ya, berarti kalau ada orang model begitu, itu tentu masih masuk dalam kategori orang fasik. Apa? Orang fasik. Karena kenapa? Orang fasik itu definisinya yang pernah melakukan dosa besar. Orang nggak puasa di bulan Ramadan padahal dia muslim, tidak sakit, tidak hamil, tidak menyusui, tidak bepergian, kira-kira dia orang baik atau orang tidak baik. Padahal dia muslim, tidak ngapa-ngapain, nyusui tidak, hamil bukan, orang laki-laki gitu ya. Nah, artinya berarti dia bukan orang yang baik, tetapi kita tetap berharap, tetap mendoakan pada orang yang begitu itu agar dibukakan hidayah. Suatu saat barangkali akan ada hidayah. Tapi kalau suasananya sudah umur 75 masih begitu, insya Allah sampai mampus juga nggak puasa. Kenapa? Karena udah tua banget kan ya. Nah, kecuali masih bangsa misalnya 30-an, 40-an, lah nanti ke depan barangkali akan ada peningkatan. Tetapi memang kita kadang-kadang dihadapkan dengan suasana yang seperti itu di bulan Ramadan. Kita lagi zikir-zikir di sambil nyetir mobil, ada tukang angkot atau apa gitu, udah nggak sopan nyalipnya, nyodok, ngerokok waduh, pakai peci lagi lah, pakai peci ngerokok nyodok, nah udah nggak enak banget dah. Nah, jadi model seperti ini kita hanya berharap mudah-mudahan orang-orang yang masih punya kegiatan model begini ini bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bersangkutan untuk kemudian tobat, karena ini masuk dosa besar. Kalau orang puasa di Ramadan kok nggak puasa, itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang tanpa uzur lalu dia nggak puasa, bukan ada alasan apa-apa, lalu dia bermaksud untuk menggantikan, itu seumur hidup puasa juga nggak terganti. Tuh, yang sehari ditinggal akibat, apalagi sebulan nggak puasa terus, ya sudah, berarti memang dia masih dalam kelompok, katanya sih KTP-nya Islam, tapi sama dengan ada nggak orang Islam nggak sholat? Jangan-jangan banyak. Sehingga jika itu ada juga orang yang sudah Islam tapi tidak puasa. Ada juga pertanyaan di tempat lain, Pak, bagaimana hukum orang yang tidak sholat tapi puasa di bulan Ramadan? Oh ya, hukumnya sama dengan orang yang pakai celana lengkap, pakai sepatu tapi nggak pakai baju, gitu. Mau kondangan, pantas nggak? Kondangan di gedung ramai, dia hanya pakai sepatu, pakai celana tapi nggak pakai baju. Lah kalau nggak sholat, wah kebalik, dia pakai baju nyetil tapi nggak pakai celana dalam juga nggak, celana luar apalagi, kira-kira pantas nggak? Nah, jadi harus lengkap atas bawahnya, syukur-syukur warnanya juga matching kan gitu. Nah, itu dalam menjalankan agama itu ya proses ya. Ada sebagian orang yang masih berat menjalankan puasa, tapi kita sudah juga maklumi, karena puasa Ramadan itu kalau bukan karena niat itu pasti nggak kuat. Jadi niat itu penting betul. Karena niat itu nanti otak ini akan memerintahkan hati, memerintahkan organ tubuh ngomong begini sama usus. Sus, kata otak. Besok kita mau puasa nih, kata usus. Kata otak. Tolong kamu kerjanya nyantai, jangan terlalu serius. Giling makanannya kan nggak bakal ada makanan. Jadi nyantai lah. Kalau sudah diniati dengan baca nawaitu shoma ghodin, itu nanti perintahnya itu akan dikerjakan dengan baik, dan dia tidak akan memompa kontraksi ususnya itu tidak semaksimal ketika dia tidak berpuasa. Jadi itu pentingnya niat. Karenanya orang yang puasa tidak niat pasti nggak akan kuat, tetapi ada orang niat kalau nggak kuat kebangetan, berarti niatnya masih nggak bener. Kalau ada orang niat, walaupun kalau puasa sunnah nggak apa-apa, puasa sunnah
jam setengah 11 istrinya mau buka mau arisan, masak enak banget ya opornya, batalin nggak apa-apa, puasa sunnah. Atau begini, suami yang nanyain sarapan sama istrinya, dijawab, Pak belum masak, belum ada. Oh kalau gitu saya mau puasa saja. Ada nggak begitu? Ada nggak suami begitu? Nanyain sarapan nggak ada, oke kalau gitu saya puasa. Itu hanya Rasulullah. Ya, Rasulullah begitu. Suami-suami kita duit selama ini buat apa gitu ya? Pasti marah dia kalau misalnya ada jawaban belum ada makanan gara-gara belum masak padahal duit sudah diterima. Itu yang terjadi. Lah oleh karenanya sekali lagi kita mohon pada Allah, mudah-mudahan semua yang disebutkan tadi kalau ada di lingkungan kita, mudah-mudahan Allah berikan kesadaran. Ya Allah berikan kesabaran bagi yang menemui kasus itu. Ya, kemudian ditahan sabar karena tidak boleh juga diomong-omongin terlalu itu, karena apa? Diomongin juga nggak memberikan solusi kecuali dicurhatkan pada Allah. Ya, kalau di sini dalam taklim nggak apa-apa, diomongin, disampaikan, tapi yang paling penting pada Allah dan mendoakan supaya mau melaksanakan. Karena masih ada juga orang yang memang karena berat, ya beratnya apa? Nggak niat. Kalau niat nggak berat, gitu ya. Ada yang lain? Berarti sudah disuruh selesai karena memang juga mulai kriip-kriip suara saya ya, karena barangkali ada musim pancaroba yang seperti ini. Jadi saya mohon dimaafkan kalau ada yang kurang berkenan, mumpung ini masih berbau-bau Syawal walaupun sudah habis, tapi mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan kualitas iman takwa kita dan terus kita bisa meningkatkan ilmu pengetahuan keagamaan kita, dan alhamdulillah kita berniat untuk istiqomah dalam melaksanakan pengajian di Nurul Yakin ini. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa. Lakal hamdu ya Allah ya Rabbana ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa fil akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdaz syakirin hamdaz zakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.